Logika jumlah 20 tusukan. Sebagai penulis novel thriller, Fatihah sering melakukan riset kriminal, mendampingi penyidik dalam memahami isi kepala seorang pembunuh. Dalam kasus ini, banyak yang inbox dan mention, "Kak, bahas dong kasus ini." Baiklah, tapi Fatihah hanya membahas soal luka tusukan saja. Selebihnya Fatihah tidak tahu, dan ini sumbernya hanya media sosial, karena hasil dari penyidik belum keluar. Disusun oleh Fatihah berdasarkan analisis berita di media sosial yang masih simpang siur. Di sini Fatihah hanya menyoroti jumlah tusukan. Fatihah ulangi lagi, jumlah tusukan, bukan mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Fokusnya hanya isi kepala si anak sampai bisa melakukan 20 tusukan. Mengulas sisi psikologi, kenapa pelaku melakukannya, terlebih usianya masih 12 tahun. Analisis ini didasarkan pada logika kriminal dan forensik, khususnya membedakan pembunuhan yang terjadi karena dorongan sesaat dan pembunuhan yang direncanakan. Untuk urusan kasus keluarga, sekali lagi Fatihah katakan Fatihah tidak tahu. Fatihah hanya membaca logika psikologi pelaku yang bisa menghabisi ibunya dengan jumlah 20 tusukan. Dalam kriminologi dan ilmu forensik, jumlah dan lokasi luka pada korban adalah bukti kuat untuk menentukan niat dan kondisi emosional pelaku sebelum membunuh. Jika korban tewas dalam satu tusukan, kematian satu tusukan biasanya terjadi karena khilaf atau tidak sengaja, sering muncul dalam situasi perkelahian sadar sama sadar atau kondisi saling mengancam. Pembunuhan dengan satu tusukan merupakan respon sesaat yang dipicu rasa takut mendadak. Pelaku sering langsung menyesal atau terkejut dengan akibatnya. Tapi bagaimana bisa 20 tusukan? Jika korban tewas dalam 2 atau 4 tusukan, biasanya pelaku awalnya diancam atau diintimidasi. Jika pelaku perempuan dan korban laki-laki, bisa terbaca indikasi bahwa perempuan merasa terancam diserang atau bahkan hendak diperkosa. 1 tusukan untuk melindungi diri, 2 tusukan untuk melumpuhkan, 3 tusukan untuk memastikan pelaku yang menyerang benar-benar mati karena dianggap berbahaya. Tapi kasus di Medan ini jumlahnya 20 tusukan. Jika jumlahnya 20 tusukan, ini masuk kategori kekerasan berlebihan atau dalam bahasa kriminalnya dikenal dengan istilah overwhelming rage, karena jumlah tusukan yang jauh melampaui batas yang diperlukan untuk melumpuhkan atau membunuh korban. Hal ini mengindikasikan adanya marah dan dendam, dipicu dorongan menghabisi dan pelepasan dendam atau kebencian yang ditahan sangat mendalam berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Tujuannya jelas, sejak awal pelaku menginginkan korban mati. Dalam logika forensik, saat pelaku sudah memberikan 2 atau 3 tusukan, harusnya ia sudah tahu korban berada di ambang kematian. Namun jika tetap menusuk hingga mencapai 20 kali tusukan, berarti di situ ada campuran dendam yang lama terpendam, kemarahan yang membabi buta, dan kebencian yang sangat luar biasa pada ibunya. Seorang pembunuh biasanya mulai sadar di detik ke-7 atau ke-8 bahwa korban sudah tewas, atau di 5 dan 6 tusukan. Tetapi jika tetap melanjutkan sampai 20 tusukan, artinya membutuhkan sekitar 19 sampai 25 detik. Ini janggal jika alasannya hanya sepele, marah karena kakaknya dimarahi, atau tersinggung sesaat atas ucapan ibu. Terlebih dilakukan setelah waktu subuh, waktu ketika otak justru berpikir lebih logis dan kecil kemungkinan terjadi emosi sesaat. Sebagai penulis novel thriller yang banyak melakukan riset penelitian menyimpulkan ini adalah tindakan yang memang disengaja dengan niat. Implikasi penting, saat ibu tidur. Melakukan 20 tusukan saat ibu sedang tidur memiliki 2 implikasi serius yang mengesampingkan alasan membela diri atau melindungi saudara seperti yang beredar di media sosial. Ini juga mengesampingkan alasan khilaf atau ketidaksengajaan. Mohon maaf, jangan ambil serius, karena tulisan ini hanya menebak-nebak berita yang beredar karena kasus masih ditangani penyidik. Polisi masih memerlukan analisis premeditasi dan psikologi kriminal seperti Fatihah saat ini, yang hanya melihat batas luarnya saja, bukan kebenaran-kebenaran penyelidikan. Hanya jawaban penyidiklah yang paling benar, karena mereka dapat menganalisis persiapan pelaku memilih senjata, cara mendekati ibunya sebelum dibunuh, hingga kesadaran situasional pelaku. Apalagi korbannya adalah ibu sendiri, sedang tidur, tidak berbahaya, dan tidak melawan. Ini menunjukkan pembunuhan dilakukan dengan niat. Korban tidur sebenarnya sama sekali tidak menimbulkan ancaman. Kekerasan ekstrim dengan 20 tusukan pada subjek yang tidak berdaya menunjukkan bahwa tujuan pelaku bukan sekedar menghentikan ancaman, tapi memang ingin ibunya mati.
Kasus ini memerlukan psikiater forensik untuk menentukan apakah pelaku kompeten secara hukum serta memahami latar belakang trauma yang memicu tindakan overwhelming rage tersebut. Analisis di atas hanya berdasarkan berita media sosial, lalu diriset secara pribadi oleh Fatihah. Dan ini bukan kebenaran absolut, hanya mempelajari karakteristik pelaku karena Fatihah tidak bertemu langsung atau menyelidiki langsung kasus ini. Semoga analisis ini menjawab keingintahuan kalian atas kasus kematian ibu di Medan. Fatihah turut berbelasungkawa, semoga keluarga diberikan ketabahan dalam menjalani cobaan ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta jangan lupa follow akun Facebook Fatihah agar kamu bisa menemukan novel-novel digital murah. 30 judul novel digital hanya 100.000.